Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kepada Bapak Ibu tim penilai dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, saya Sumayah SEMAK atau biasa disapa Bu Mayah oleh rekan sejawat maupun mahasiswa. Saya merupakan dosen prodi akuntansi di Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan perkenalan diri saya, di mana di Prodi Akuntansi Unjaya saya salah satunya mengampu mata kuliah analisis laporan keuangan dengan bobot 3 SKS. Nah, dalam pengajaran saya menerapkan sistem pembelajaran DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery di mana saya menyampaikan materi, memberikan materi kepada mahasiswa baik itu dari e-learning ataupun secara langsung ya dari berbagai sumber materi baik dari buku maupun dari referensi-referensi lainnya seperti jurnal. Lalu materi itu saya upload kepada mahasiswa ya yang bisa diunggah di e-learning. Lalu saya menerapkan interaction, di mana saya memberikan ceramah, lalu mahasiswa juga memberikan feedback atas ceramah saya, di mana itu ada sesi diskusi, ya, mahasiswa mengkonfirmasi hal-hal yang mereka masih kurang ketahui, ya, kami telah bersama. Lalu saya pun juga bertanya kepada mahasiswa untuk mengkonfirmasi apakah materi yang saya sampaikan itu sudah ditangkap dengan baik oleh mahasiswa. Selain itu, saya juga melakukan assessment di mana saya membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok ya untuk tugas kelompok, lalu juga ada tugas individu. Lalu saya juga menilai dengan kuis, UTS, UAS ya. Itu digunakan untuk melihat apakah mahasiswa itu sudah paham belum atas materi yang saya berikan, seperti itu. Deskripsi mata kuliah analisis laporan keuangan ialah mahasiswa mempelajari cara menganalisis laporan keuangan dari angka-angka yang tertera di laporan keuangan tersebut ya. Untuk apa? Untuk mengevaluasi, untuk menilai kinerja ya, baik masa kini ya atau masa lalu ataupun juga yang di masa yang akan datang. Nah, hal ini penting untuk pengambilan keputusan baik untuk internal maupun juga eksternal. Nah, untuk internal, untuk manajemen, sedangkan untuk eksternal, untuk mahasiswa sendiri ya, selaku stakeholder maupun investor dan juga kreditor saat mahasiswa bekerja secara profesional. Dalam mata kuliah analisis laporan keuangan, mahasiswa mengembangkan kemampuan evaluatif dan juga critical thinking yang baik, di mana mahasiswa juga harus bijaksana dalam pengambilan keputusan karena mereka melihat data ya, sehingga pengambilan keputusannya itu lebih bijaksana dan pastinya juga lebih baik. Sehingga ketika mahasiswa terjun di dunia profesional, mahasiswa menjadi lebih aware terhadap situasi dan kondisi, sehingga analisis laporan keuangan ini sangat baik untuk mahasiswa. Selanjutnya, dengan yang tadi kita harapkan di analisis laporan keuangan ada capaian lulusannya nih, supaya mendorong hal-hal yang tadi kita inginkan, di mana mahasiswa mengembangkan evaluatif dan critical thinking-nya. Nah, capaian lulusannya yaitu mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah, tentu saja di bidang akuntansi keuangan. Nah, berdasarkan dari informasi dan juga data-data yang tersedia. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu secara mandiri menyusun hasil analisis atas informasi keuangan dan juga non-keuangan, serta mengungkapkan hal-hal yang terkait ya, yang relevan, andal untuk pengambilan keputusan manajerial dengan menerapkan teknik dan metode analisis akuntansi dan juga keuangan. Nah, capaian mata kuliah di analisis laporan keuangan ialah mahasiswa dapat memahami tujuan, fungsi, konsep, ya, berbagai jenis laporan keuangan. Lalu yang kedua, mahasiswa dapat menginterpretasikan angka-angka yang ada di laporan keuangan secara terintegrasi. Lalu yang ketiga, mahasiswa dapat menilai kinerja dan juga risiko keuangan perusahaan melalui metode analitis. Nah, yang terakhir, mahasiswa mampu menggunakan
hasil analisisnya yang tadi di laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial ataupun investasi. Oleh karena itu, ya, kami memiliki referensi buku ya untuk mendukung hal tersebut, di mana kami menggunakan bukunya Subramanyan ya, Financial Analysis edisi ke-11 tahun 2014, dan juga bukunya Prof. Dr. Sukmawati Sukamuja, Analisis Laporan Keuangan untuk Pengambilan Keputusan Investasi tahun 2022. Saya juga menggunakan dari website ya, berbagai media seperti websitenya IDX ya, di mana saya mendownload laporan-laporan keuangan untuk diberikan kepada mahasiswa sebagai studi kasus. Selain itu juga kami mengembangkan ilmu pengetahuan dengan jurnal-jurnal terkini yang tersedia di Google. Pokok bahasan dari analisis laporan keuangan ya, saya ramu ada 11 ya, mahasiswa mempelajari 11 pokok bahasan. Yang pertama, pengantar analisis laporan keuangan. Nah, kita mempelajari pentingnya analisis laporan keuangan. Lalu yang kedua, analisis strategi dan lingkungan bisnis. Lalu yang ketiga, masuk ke dalam rasio-rasio. Nah, yang pertama, analisis rasio likuiditas pada pertemuan ketiga. Lalu yang keempat, analisis rasio aktivitas ya, aktivitas perusahaan. Lalu yang kelima, analisis solvabilitas dan juga profitabilitas. Yang keenam, analisis rasio efisiensi dan rasio pasar. Lalu yang ketujuh, analisis pertumbuhan dan tren keuangan perusahaan. Yang nomor 8, analisis proyeksi dan laporan keuangan pro forma perusahaan. Yang ke-9, analisis arus kas perusahaan. Lalu yang ke-10, analisis kebangkrutan perusahaan. Yang ke-11, analisis manajemen dan juga tata kelola perusahaan. Nah, dari hal tersebut semua saya membobotkan ya untuk aspek penilaian, di mana kehadiran memiliki bobot 10%, tugas kelompok memiliki bobot 20%, tugas individu ya memiliki bobot 20%, selanjutnya UTS dan juga UAS memiliki bobot masing-masing 25%. Nah, oleh karena itu saya harapkan Bapak Ibu menyimak juga ya cara saya mengajar saat di kelas ya. Berikut videonya kita simak bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Masih semuanya? Oke, saat ini kita akan belajar analisis laporan keuangan. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Semoga materi yang akan saya sampaikan pada sore hari ini masuk ya ke dalam saluran kalian, otak kalian, dan juga bermanfaat ya untuk kita ke depannya. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa presensi. Saya sudah buat presensi ini learning. Ayo presensi dulu supaya masuk, dianggap masuk. Oke, dan jangan lupa di-download materi yang sudah saya berikan ya dari kemarin, dan di situ juga sudah ada tugas untuk nanti di akhir kita sampai pembelajaran dari mata kuliah di akhir kita belajar rasio likuiditas. Nah, di sini saya akan jabarkan dulu ya pokok bahasannya. Nah, pokok bahasannya hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar analisis laporan keuangan yang kemarin juga sudah kita pelajari. Lalu kita memperkuat lagi dengan framework analisis laporan keuangan. Lalu nanti kita masuk ke dalam rasio likuiditas dan cash tadi. Nah, sebelum mulai ini CPMK-nya saya juga memberitahu di mana mahasiswa mampu menilai kinerja dan risiko keuangan perusahaan melalui dengan rasio likuiditas ini. Nah, di sini kenapa likuiditas? Untuk menilai kinerja dan juga risiko. Nah, itu ya CPMK-nya.
Lalu referensi yang akan kita pakai pada sore hari ini dan pada materi analisis laporan keuangan yaitu bukunya Sukamawati Sukamuja dengan judul Analisis Laporan Keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi tahun 2022 dan itu sudah kalian miliki ya. Nah, di sini kita akan memulai ini pertemuan minggu lalu tentang pengurusan dasar analisis laporan keuangan. Nah, sekarang analisis laporan keuangan itu apa ya? Nah, sekarang kita bahas ya. Analisis yang digunakan untuk menguji keterkaitan angka-angka akuntansi ya dan tren angka dari waktu ke waktu. Kenapa sih ini penting? Ada yang bisa jawab? Kenapa analisis laporan keuangan ini penting untuk perusahaan? Oke, Baratkan. Sebagai alat untuk membangun kesehatan perusahaan. Betul sekali. Lalu ada lagi yang mau menambahkan? Baik. Selain untuk menilai kesehatan perusahaan, itu juga penting untuk pengambilan keputusan perusahaan itu. Betul sekali untuk pengambilan keputusan karena dari angka-angka itu bisa digunakan dari siapapun, baik untuk manajernya, berarti misalnya keuangannya sedang tidak sehat atau sehat, ataupun untuk investor investasi atau tidak, ataupun juga bisa untuk kreditor dia meminjamkan uangnya atau tidak meminjamkan uangnya. Dan karena itu analisis laporan keuangan ini sangat penting ya untuk melihat kondisi keuangan dan juga hasil usaha perusahaan. Untuk apa? Untuk saat ini ya ataupun masa lalu maupun di masa yang akan datang. Nah, serta di sini kita juga melihat dari analisis laporan keuangan mengetahui bagian mana perusahaan itu kuat ya, bagaimana kekuatannya maupun kelemahan dari suatu perusahaan itu sendiri. Nah, ada framework ya komponen dalam proses analisis bisnis. Nah, di sini ada lingkungan bisnis dan juga strategi dari bisnis. Nah, di sini ada dua ya lingkungan dan strategi bisnis itu. Yang pertama ada analisis industri. Nah, analisis industri ini untuk mengetahui gimana sih perusahaan itu beroperasi. Lalu yang kedua ini strategi analisis bisnis. Apakah bisnis tersebut mempunyai keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing. Lalu selanjutnya kita ke accounting analisis. Nah, melihat kualitas ya dari informasi akuntansi, di mana informasi akuntansi itu harus relevan dan reliable supaya tidak terjadi apa? Ya, betul sekali, supaya tidak ada manipulasi ya dalam laporan keuangan. Lalu kita juga melakukan financial analysis, di mana kita menganalisis arus kas, kita menganalisis profitabilitas dan juga risiko. Jadi profitabilitas analisis untuk mengetahui kinerja dan juga risikonya. Nah, juga akhirnya kita masuk ke prospektif analisis. Nah, apa itu prospektif analisis? Yuk, silahkan Mas Kisra. Betul sekali ya. Untuk oleh karena itu semua analisis bisnis ini kita untuk menilai ya intrinsic value atau nilai sebenarnya dari suatu entitas bisnis. Nah ini ya memprediksi laporan. Nah ini mulai buat bisnis, membaca dan mempelajari laporan keuangan serta catatan atas laporan keuangan yang tadi yang akan dianalisis ya. Menilai kualitas laba, lalu analisis laporan keuangan, prediksi laba atau cash flow masa mendatang. Oke, karena sekarang kita akan mempelajari rasio likuiditas ya. Rasio likuiditas itu apa sih ya? Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendeknya ya. Nah, kira-kira ada di laporan mana? Betul sekali ya, rasio likuiditas kita untuk melihat membedah laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, di sini ada contoh kasus dan perhitungan. Oke, karena materi ini sudah saya share di e-learning ya, teman-teman sudah mendownloadnya? Sudah. Oke, kalau itu ya teman-teman juga sudah buka. Nah, di sini kita bahas tentang laporan
keuangan PT Alif ya dalam dolar, ya dalam jutaan dolar. Nah itu sudah tersedia aset, likuiditas maupun ekuitasnya serta bagian profitabilitas. Nah setelah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, rasio likuiditas itu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang atau kewajiban jangka pendeknya. Apa yang terjadi kalau rasio likuiditas itu tidak terpenuhi secara baik? Adanya utang. Nah, tadi saya sudah sedikit bahas ya. Di sini rasio likuiditas itu akan menjadi buruk ya. Faktor-faktornya apa aja sih? Yang pertama, perusahaan tidak memiliki pemasukan atau pendapatan atau dana yang cukup. Lalu yang kedua, perusahaan memiliki aset yang tidak likuid sehingga membutuhkan waktu untuk mencairkan aktiva lainnya. Contoh aset tidak likuid apa sih? Mobil, kendaraan, likuid tidak? Tidak. Tanah, mesin, betul sekali ya. Tidak. Lalu ada kelalaian manajemen dalam mengelola uang ya, dalam menjalankan usahanya atau kegagalan dalam strategi bisnis ya. Tujuan dan manfaat dari rasio likuiditas kenapa sih ini penting buat teman-teman semua? Tujuannya itu adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi jangka pendeknya. Kalau teman-teman tahu rasio likuiditas, bisa begitu kalian akan tahu nih kemampuan perusahaan. Lalu juga mengukur dan membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dan modal kerja perusahaan. Lalu mengukur ya kemampuan kas perusahaan untuk melunasi utang jangka pendeknya. Nah, sehingga dari penilaian rasio likuiditas itu dihasilkan dua keputusan, yaitu likuid sehat atau illiquid tidak sehat. Artinya apa? Perusahaan mampu memenuhi kewajibannya atau kita tahu perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya. Nah, di rasio likuiditas ya dibagi lagi menjadi lebih rinci. Ada rasio lancar, lalu ada rasio cepat atau rasio quick ya, quick ratio. Ada juga rasio kas, ada juga nanti rasio inventory to working capital. Oke, saya bahas dulu dari rasio yang paling gampang dan paling enak ya, ada rasio lancar, di mana kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancarnya, atau juga asetnya itu bisa dicairkan kurang dari 1 tahun, sedangkan kewajiban lancar juga kewajiban yang ditagih ya, dibebankan pada perusahaan menunggu 1 tahun. Nah, mengukurnya gampang sekali ya, dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Nah, perusahaan dianggap liquid atau aman itu rasionya 2:1, yaitu 1 kewajiban ya mampu di-cover oleh 2 aset lancar. Tadi ya kita sudah lihat ya teman-teman Alif, di situ aset lancarnya itu sebesar $1.000 dibagi dengan kewajiban lancarnya $310, sehingga hasil lancar PT Alif itu 3,2 kali. Artinya apa? Artinya adalah ini perusahaan itu atau liquid? Sehat atau tidak sehat? Sehat. Sekarang rasio cepat. Nah, kalau rasio lancar itu masih memperhitungkan persediaan, kalau rasio cepat itu mengeluarkan persediaan dari perhitungan. Namanya juga quick ratio atau rasio cepat. Persediaan masih dianggap kurang liquid. Nah, jika penjualannya lambat, persediaan tidak dapat diubah menjadi kas secara cepat. Nah, selain itu persediaan merupakan aset yang menimbulkan kerugian pada saat terjadi likuidasi. Oleh karena itu, rasio cepat ini mengukur perusahaan, kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek tanpa bergantung pada persediaan. Nah, rumusnya gampang sekali ya, hanya aset lancar kita kurangi persediaan sama dibagi likuiditas lancar, karena pokoknya itu adalah yang likuiditas lancar. Untuk mengetahui seberapa
$385 dibagi 310. Nah, sehingga ya ini menghasilkan angka 1,2 kali rasio kas. Nah, rasio kas adalah rasio keuangan yang digunakan ya untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar jangka pendeknya, wajib jangka pendeknya hanya dengan menggunakan kas dan setara kas. Di sini rumusnya ya, yaitu kas dan setara kas dibagi likuiditas lancar ya. Nah, di sini ternyata kas PT Arit itu hanya $80, sedangkan tadi kewajiban lancarnya adalah $220. Jika 80 dibagi $220 itu sebesar 0,36. Artinya apa? Kasnya itu hanya mampu mengcover 36% dari likuiditas jangka pendeknya. Nah, kira-kira bagus nggak nih? Ini pertanyaan? Jadi posisi pertanyaan, gimana jika kualifikasinya itu terlalu tinggi? Oke, baik, pertanyaan yang baik ya, bagus sekali pertanyaannya. Kalau tinggi artinya perusahaan kas perusahaan itu semakin banyak yang nganggur atau tidak optimal, berarti tidak kasnya itu tidak bekerja dengan baik, tapi terlalu rendah juga buruk. Jadi sebaiknya 0,6 atau 0,5 itu bisa dikatakan ideal. Karena kalau lebih dari 1 ya itu ketinggian, artinya banyak kas yang menganggur, tidak bekerja, tidak dibuka untuk bisnis perusahaan. Lalu sekarang kita ke inventory to net working capital. Oke, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar porsi persediaan dalam komponen modal kerja bersih perusahaan. Sebelum lebih lanjut, apa itu modal kerja? Oke, baik. Dana yang dibutuhkan perusahaan untuk menjadi operasional perusahaan sehari-hari. Betul sekali ya, dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk operasional sehari-hari. Nah, rasio ini membantu apakah modal kerja ini terlalu banyak ya jika dalam bentuk persediaan atau lebih sulit dikonversi menjadi kas dibandingkan bintang atau kas itu sendiri. Oleh karena itu, rasio yang terlalu tinggi berarti terlalu banyak modal kerja karena dalam persediaan. Jadi kita sudah tahu ya, kelebihan persediaan itu juga tidak baik, karena persediaan yang baik itu adalah persediaan yang dikonversi menjadi kas itu juga tinggi intensitasnya. Materi yang tadi sudah saya paparkan sudah selesai ya. Teman-teman sudah saya berikan tugas ya di tim ya masing-masing, di tim masing-masing. Tugasnya ini tugas kelompok di mana kalian menganalisis laporan keuangan PT Unilever yang sudah saya downloadkan dari website IDX ya dengan kode UNVR. Ini tahun 2004 dan tahun 2023. Silakan teman-teman menghitung ya, menganalisis kasus ini. Kalian jabarkan rasio likuiditasnya. Oke, silakan buat kelompok yang kemarin. Oke, diskusi tugasnya waktunya sudah berakhir. Sekarang kalian interpretasikan hasil diskusi teman-teman semuanya. Yang pertama dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 ketuanya siapa perwakilannya? Oke, hasil diskusi dari kelompok kami untuk rasio lancar dari perusahaan Unilever tahun 2023 sebesar 0,516 dan untuk 2024 sebesar 0,46 yang mengartikan bahwa rasio tersebut kurang dari 1. Mengartikan bahwa aset lancar perusahaan tidak mencukupi untuk produk utang lancar dan berpotensi mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang menyebabkan sinyal negatif bagi kreditur dan juga investor sehingga mengurangi kepercayaan karena dianggap kurang. Terima kasih. Oke, betul sekali. Sudah bagus kelompok 1 betul sekali ya. Oke, untuk quick ratio kita dari kelompok 2. Silakan
2024 itu menunjukkan angka 0,234 dan 2023 di angka 0,335. Nah, angka tersebut menunjukkan bahwa aset lancar yang paling liquid hanya sebesar 23,4% dari kewajiban jangka pendek, yang berarti likuiditasnya itu sangat rendah, menunjukkan bahwa sebagian besar aset lancar adalah persediaan yang bisa jadi lambat terjual atau sulit diuangkan. Nah, hal ini akan berdampak negatif bagi kreditor, karena rasio ini umum digunakan oleh bank atau pemasok untuk menilai kemampuan jangka pendek perusahaan membayar kewajiban tanpa mengandalkan stok. Terima kasih. Baik, betul sekali ya. Kelompok 2 ya, analisa yang baik ya, betul sekali. Oke, sekarang kelompok 3 silakan maju untuk memberikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih. Saya pernah ada di kelompok 3 akan hasil diskusi kami. Itu pada tahun 2024 menunjukkan angka 0,0567 dan tahun 2023 0,090, yang artinya kas dan setara kas hanya cukup untuk menutupi sekitar 6,67% dari utang jangka pendek. Hal ini merupakan indikator likuiditas yang sangat konservatif karena hanya mempertimbangkan aset paling likuid. Sehingga rasio ini bervariasi per industri, tapi umumnya lebih besar dari 0,2 dan dianggap sehat minimum. Risiko likuiditas sangat tinggi, sehingga perusahaan hampir tidak memiliki cadangan kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dan kekurangan dana tunai mungkin harus menjual aset lain atau meminjam untuk membayar utang jangka pendeknya. Kemudian sinyal peringatan bagi kreditur dan investor menunjukkan potensi tekanan kas atau krisis likuiditas dalam jangka pendek. Oke, baik sekali, betul ya. Oke, dari sini kalian bisa mengambil keputusan. Kira-kira keputusannya apa? Sehat atau tidak sehat laporan keuangannya? Tidak sehat, betul sekali, tidak sehat. Berarti kalau kalian sebagai investor, beli atau tidak sahamnya? Tidak. Oke, betul sekali teman-teman. Nah, inilah hasil dari pembelajaran kita pada hari ini. Dari rasio, kita menginterpretasikan angka-angka yang ada di dalam keuangan, kita mengintegrasikannya, dan kita juga dapat mengambil sebuah keputusan ya dari menganalisis laporan keuangan. Dan kalau kalian ada di internal perusahaan di bagian manajemen, nah berarti kemungkinan kalian berarti unsurnya dengan gaji ya, operasional perusahaannya ini bagaimana survive atau tidak. Nah, kira-kira itu ya pembelajaran pada sore hari ini yang kita pelajari tentang analisis laporan keuangan. Sampai ketemu minggu depan ya. See you next day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video ini saya buat untuk sertifikasi dosen dalam bidang pengajaran. Semoga dapat bermanfaat dan disimak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.